record, terus aku langsung share screen. Gila banget kan ini kemukanya. Ini udah mulai. Belum, Pak. Nanti diedit ya, bener ya? Dipotong aja. Belum di share. Aduh sayang. Ini udah buka kan, Kak? Udah. Udah ya. Gimana nih? Aduh sayang. Aduh aja. Mau lihat di sini. Kok jadi bingung? Bagikan. Mana sih ininya? Dulu aja sebentar. Ininya kok nggak ada sih? Katanya. Gini aja lah kayak. Oh, gue nggak ada yang itunya sih dipresentasikan gitu. Itu yang atas bukan yang tanda itu. Mana? Sebelah bagikan. Itu bukan. Bagikan kan itu. Kayak ini ya. Sebelahnya yang tanda panah. Ini. Bukan, yang sebelahnya bagikan. Ini. Tanda panah. Nah. Bukan. Ini kok beda? Kok beda sih? Udah, rusak. Gini aja, biar cepet. Dari sini ya? Dah. Langsung ke bab 1 aja. Langsung ke bab 1. Oke, mana nih? Cepet aja lah. Dari abstrak mungkin ya? Enggak usah. Oke. Langsung. Oke, bab 1. Judulnya apa itu ya? Bentar aku baca di sini aja deh. Oke, kita mulai ya. Oke, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, saya Nanang Sutisna, kemudian ada Mbak Yunita, dan ada Mas Aldi, kami akan mencoba mempresentasikan proposal terkait rancang bangun sistem bisnis intelijen universitas sebagai pendukung pengambil keputusan akademik dengan studi kasus di Universitas Raharja. Baik, untuk latar belakang sendiri, seperti kita tahu bahwa perkembangan bisnis intelijen saat ini sudah sangat-sangat luar biasa berkembangnya, dan ini sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan dalam dunia akademik. Next, Mbak Anita. Oke, misalkan seperti ini, di akademik, di sini misalkan kita harus menentukan dosen mana yang akan mengajar mata kuliah tertentu. Ini bisa digunakan, kita manfaatkan bisnis intelijen, kemudian kita dapat mengetahui statistik perkembangan fakultas, program studi, dosen, mahasiswa, penelitian, dan sebagainya yang terdapat dalam sistem informasi akademik dan kemahasiswaan, sehingga diharapkan dapat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan terkait akademik. Adapun untuk perumusan masalahnya, kami di sini ada satu, bagaimana merancang bangun sistem bisnis intelijen universitas sebagai pendukung pengambilan keputusan akademik berbasis web dengan OLAP dengan studi kasus di sini Universitas Raharja. Untuk batasan masalah sendiri, kami ada 5. Yang pertama, tahapan pembuatan sistem bisnis intelijen dimulai dengan integrasi data, kemudian analisis data, selanjutnya membuat laporan dan membuat web portal yang kemudian portal tersebut diintegrasikan dengan web portal. Kemudian yang kedua, tahapan ekstrak, transform, load, meliputi tahapan persiapan data, integrasi data, reduksi data, pembersihan data, dan transformasi data, di mana data yang akan digunakan merupakan data akademik dan kemahasiswaan mulai tahun 2016 sampai dengan 2021 pada Universitas Raharja. Untuk yang ketiga, yaitu aluran data proses sistem bisnis intelijen universitas berupa data source, data integration,
data warehouse, data analysis, dan web portal. Yang keempat yaitu merancang dan membuat web portal sistem bisnis intelijen universitas dengan OLAP menggunakan perangkat lunak Microsoft Business Intelligence Development Studio, SQL Server 2008 R2, dan Microsoft Visual Studio 2008. Yang kelima yaitu pengambilan keputusan akademik universitas, dalam hal ini yang berkaitan dengan akademik dan kemahasiswaan. Untuk tujuan penelitian sendiri yaitu untuk merancang bangun sistem bisnis intelijen universitas sebagai pendukung pengambil keputusan akademik pada Universitas Raharja berbasis web dengan OLAP menggunakan perangkat lunak Microsoft Business Intelligence Development Studio, SQL Server 2008 R2, dan Microsoft Visual Studio 2008. Adapun manfaat penelitian ini ada 3, yaitu solusi bisnis intelijen dapat digunakan sebagai solusi untuk mempertimbangkan proses dalam pengambilan keputusan pada manajemen akademik universitas dan solusi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan akademik dalam mencapai keunggulan akademik atau academic excellence. Yang kedua yaitu web portal universitas memiliki pelaporan analisis statistik dan dashboard akademik yang digunakan sebagai alat bantu untuk mendukung pengambilan keputusan akademik oleh para pimpinan. Yang ketiga yaitu web portal sistem bisnis intelijen universitas digunakan sebagai alat bantu analisis data akademik dan kemahasiswaan untuk menunjang kegiatan akademik dan menunjang usaha peningkatan kualitas pendidikan baik dari dosen maupun mahasiswa. Baik, untuk bab 2 akan dibahas oleh Mbak Nita. Silakan Mbak Nita. Oke, udah ya Kak ya. Baik, untuk bab 2 ini ada tinjauan pustaka dan dasar teori. Untuk tinjauan pustakanya sendiri, di sini di sistem bisnis intelijen dalam konteks universitas memiliki pengetahuan luas tentang kinerja mahasiswanya, staf pengajar, dan unit-unit, serta pelaporan untuk pengawasan sistem bisnis intelijen sebagai pembuat keputusan pada universitas menghadirkan ada data warehouse akademik dan laporan atas kegiatan universitas yang meliputi pengajaran, penelitian, dan manajemen kemahasiswaan universitas. Tadi pakai ini. Oke, maaf. Lanjut lagi ya. Lalu di sini yang dasar teorinya yaitu tentang rancang bangun sistem. Nah, perancangan atau desain merupakan proses setelah melakukan tahap analisis sistem selesai dilakukan. Maka analisis sistem telah mendapatkan gambaran dengan jelas apa yang harus dikerjakan. Nah, di sini dari pengertian di atas mengenai perancangan atau desain sistem, maka desain sistem dapat diartikan sebagai tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem, pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk, lalu sistem dibentuk dapat berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah. Dan yang keenam ada termasuk menyangkut mengkonfigurasi komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. Lalu di sini bisnis intelijennya sendiri atau disingkat dengan BI merupakan kumpulan dan serangkaian kegiatan atau tahapan-tahapan untuk mengumpulkan data dan menganalisis data sehingga dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan yang lebih baik sehingga dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan yaitu bisnis perusahaan dan keputusan untuk memperoleh tujuan dari bisnis perusahaan bisnis intelijen. Oke, lalu di sini ada arsitektur bisnis intelijen, yaitu kita menggunakan di sini ada data source, data warehouse, data exploration, data mining, lalu ada optimization dan juga decision. Lalu jenis bisnis intelijennya sendiri di sini kita ambil dari referensi yaitu ada enterprise reporting, group analysis, ad hoc query and analysis, statistical analysis and data mining, delivery report and alert. Lalu di sini data warehouse-nya yaitu merupakan basis data rasional yang didesain lebih kepada query dan analisa pada proses transaksi dan biasanya mengandung histori data dan proses transaksi dan juga data dari sumber lainnya. Lalu juga di sini dari karakteristik data warehouse sendiri, berikut merupakan karakteristik dari data warehouse, yaitu ada berorientasi subjek,
Lalu ada interintegrasi tentang waktu, non-volatif. Dan di sini berikut merupakan hal-hal yang berkaitan dengan data warehouse dalam penerapan pada business intelligence, yaitu ada data mart, online analytical processing, online transaction processing, dimension table, fact table, decision support system. Lalu di sini tugas dari data warehouse sendiri yaitu memang pembuatan laporan. Untuk dalam pembuatan laporan menggunakan data warehouse yang paling umum dilakukan dengan menggunakan query, OLAP, data mining, dan juga proses informasi eksekutif. Dan juga di sini ada arsitektur data warehouse, lalu online analytical processing, dan di sini ada key performance indicator, data mining, penjelasan data mining, dan juga ada UML, use case diagram, activity diagramnya, class diagram, skema bintang. Lalu perangkat lunak pembuatan sistem business intelligence sendiri juga diuraikan di sini. Lalu ada Microsoft SQL Server Integration Service, Microsoft SQL Service Server Analysis Service, Microsoft SQL Server Reporting Service. Nah, lalu yang ke bab 3 ada metodologi penelitian yang akan dijelaskan oleh Mas Adi, silakan. Terima kasih kepada Kak Nita. Selanjutnya yaitu mengenai bab 3 yaitu tentang metodologi penelitian. Di situ ada yang pertama itu tentang alat dan bahan penelitian. Untuk alat dan bahan penelitiannya yaitu berupa data primer, berupa dokumen laporan file basis data akademik dari SIAK, yaitu dengan spesifikasi yaitu yang pertama itu Windows 7 Ultimate, Microsoft Business Intelligence Development Studio, Microsoft SQL, Microsoft Visual Studio, dan juga Microsoft Report Builder 3R2. Nah, untuk prosedur penelitian di sini, prosedur penelitiannya itu menggunakan penelitian ini mengacu pada waterfall model yang berdasarkan pada gambar itu. Kalau dijelaskan itu untuk gambarnya pertama itu dimulai, kemudian ada perencanaan dan identifikasi kebutuhan, kemudian lanjut ke sistem and software design. Yang kedua yaitu ada desain komputasi dan juga desain logik dan juga desain fisik. Kemudian untuk implementation and unit testing itu ada pre-processing data, pembuatan data warehouse, pembuatan laporan dengan OLAP. Kemudian apabila sesuai kebutuhan lanjut ke pembuatan web portal. Kemudian setelah itu di-compile, kemudian yang selanjutnya itu integration and system testing, yaitu melakukan unit testing di situ. Kemudian lanjut yang terakhir yaitu operation and maintenance. Mungkin untuk bab 3 itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya untuk penjelasan proposal Business Intelligence dengan judul Rancang Bangun Sistem Business Intelligence Universitas sebagai pendukung pengambilan keputusan akademik dalam studi kasus Universitas Raharja. Ya, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Adi. Aldi. Wis. War. Oke, terima kasih. Mungkin langsung ditutup aja ya. Udah Oke, tutup terima tadi. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih Kak Nanang? Salat. Langsung close aja ya. Gue stop dulu deh. Saya stop share screen. Stop recording tuh yang... Oh, iya.